Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hari ini kami dari tim coding dan kecerdasan artifisial Kecamatan Bulawang, Kabupaten Malang akan melaksanakan PON di SDN 2 Wandanpuro, Kecamatan Bulawang, Kabupaten Malang. Kami akan memperkenalkan diri, saya Taufikur Rahman, dan kali ini kami perkenalkan, mohon ikut saya. Kita akan memasuki lingkungan SDN 2 Wandanpuro. Perkenalkan dari tim kami, tim coding Kecamatan Bulawang, bersama beliau Ibu Dewi dan beliau yaitu Bu Opsi, dan beliau selaku guru pengajar juga di Kecamatan Bulawang, Bu Mirna, dan juga yaitu sebagai putri juga. Beliau adalah Ibu Ana, ibu sepuh kita yang sangat profesional, dan ini adalah Ibu Nurul. Beliau adalah Bapak Iswan Hadi, dan juga beliau adalah Pak Ketua kita yaitu Bapak Purwanto. Beliau adalah guru kita, guru sebagai guru model di kegiatan coding kali ini, yaitu Ibu Reni yang mengajar di sekolah yang favorit ini, sekolah S2 SDN 2 Wandanpuro, Kecamatan Bulawang, Kabupaten Malang. Dari saya, mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhir kata, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya DRS Muhammad Saiful Nurul selaku pengawas SD dan koordinator daerah Kecamatan Bulawang. Yang pertama, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah melaksanakan kegiatan mulai dari pelatihan coding yang DP, dan hari ini melaksanakan kegiatan praktek di lapangan. Alhamdulillah untuk pelaksanaan pada praktek ini ada di SD Negeri 2. Kalau sudah dari tadi kita pembelajaran dan materi baru di tahun ajaran 2020 ini belajar coding yang tapi alhamdulillah di tahun ajaran dari pelaksanaan cukup tetapi bagus, karena dengan anak-anak muda, guru muda cepat untuk bisa menyelesaikan. Ini saya dengan pertanyaan terbaru tahun nomor 13 tahun 2005, memang mau dan mau sekali untuk belajar coding ini harus kita lakukan. Ini yang harus kita siapkan semua, dan alhamdulillah masih dari 26 lembaga, 10 lembaga yang mendapat pelatihan, alhamdulillah untuk bisa melakukan sama, mudah-mudahan ini memberikan dampak positif pada pembelajaran yang akan datang. Kreatif, inovatif. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Farida selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Wandanpuro. Saya sangat mendukung kegiatan Bapak Ibu Guru untuk melakukan kegiatan PON di SD kami. Semoga apa yang dikerjakan, yang dilakukan untuk pemenuhan tugas di kelas coding Bapak Ibu Guru berjalan dengan lancar. Itu harapan kami. Terima kasih karena telah memberi kepercayaan pada SD kami, SD Negeri 2 Wandanpuro, sebagai tempat yang digunakan dalam pelaksanaan PON pada kali ini. Hanya itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, saya akan mendukung penuh apapun yang dibutuhkan saat pelaksanaan PON di SD kami. Semoga apa yang dilakukan Bapak Ibu Guru lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada hari ini saya selaku guru model dari Kecamatan Bulawang akan memaparkan modul ajar yang akan digunakan ketika pelaksanaan pembelajaran coding. Modul ajar yang digunakan
bahwa pemahaman murid mengenai berpikir komputasional itu masih belum nampak, sehingga terjadi miskonsepsi terhadap coding dan kecerdasan artifisial. Beberapa murid belum memahami konsep AI secara formal, namun sudah berinteraksi dengan beberapa AI, misalnya menggunakan asisten suara, game edukatif, dan lain sebagainya. Yang kedua, murid memiliki kemampuan berpikir logis dan memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Namun, mereka belum terbiasa menuangkannya dalam bentuk prinsip berpikir komputasional. Untuk materi pokoknya yang dibahas nantinya yaitu pengenalan pola. Pada materi ini nanti akan diberikan beberapa penjelasan mulai dari pengertian, ciri-ciri, kemudian ada manfaat penting dalam kehidupan sehari-hari, serta beberapa contoh dari pengenalan pola dalam kehidupan sehari-hari. Dimensi profil lulusan yang ada di sini yaitu yang pertama penalaran kritis, kemudian ada kolaborasi dan kreativitas. Untuk desain pembelajarannya sendiri, yang pertama yaitu capaian pembelajaran. Murid mampu memahami permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan pemecahan masalah secara sistematis, serta menuliskan instruksi logis dan terstruktur menggunakan sekumpulan kosakata atau simbol. Untuk lintas disiplin ilmunya di sini bisa diintegrasikan dengan berbagai mata pelajaran, mulai dari matematika, kemudian PJUK, seni rupa, atau bahasa Indonesia. Contohnya, kalau di dalam matematika kita bisa mengambil materi mengenai bangun datar atau bangun ruang. Nah, nanti disajikan pola dari berbagai bentuk atau macam bangun datar. Kalau pembelajaran seni rupa, nanti kita bisa mengambil dari unsur-unsur seni rupa, mulai dari warna, kemudian garis, ya, ruang atau bidang. Untuk angka dan tulisan, nah itu bisa diintegrasikan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Tujuannya yang pertama, dengan diskusi dan mengamati berbagai permasalahan, murid nantinya dapat memahami konsep berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Yang kedua, setelah kegiatan edukatif atau permainan, nanti murid juga diharapkan mampu memecahkan masalah dari sebuah pola di berbagai situasi agar bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk kelanjutan nantinya. Topik pembelajarannya yaitu berpikir komputasional, materi pokoknya pengenalan pola. Untuk prakteknya nanti menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL, dan yang kedua yaitu pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning, dan metodenya mulai dari tanya jawab, ceramah, diskusi, presentasi, dan ada kuis. Yang keenam, mitra pembelajarannya di sini melibatkan orang tua atau keluarga untuk mendukung latihan memecahkan sebuah masalah dengan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lingkungan pembelajarannya, yang pertama lingkungan fisik yaitu ruang kelas yang sudah diatur tempat duduknya yang sesuai, di mana ini bertujuan untuk kenyamanan dalam pembelajaran, dalam diskusi dan permainan. Ruang virtualnya di sini menggunakan WhatsApp untuk kegiatan laporan pelaksanaan kegiatan atau tugas di rumah dengan keluarga. Untuk budaya belajarnya mulai dari kolaboratif, berpartisipasi aktif, ya, dan rasa ingin tahu yang tinggi. Pemanfaatan digital yang digunakan yaitu berupa smartboard, ya, menggunakan Canva, ya. Kalau pelaksananya sama, di sini nanti menggunakan smartboard yang bisa interaktif dua arah dengan siswa. Selain itu, beberapa
web game edukatif yang digunakan mulai dari Wordle, Aprilia, dan Edukapli. Untuk soal evaluasinya, nanti anak-anak diberikan barcode, kemudian nanti tinggal masuk ke dalam web berupa soal-soal evaluasi. Jadi nanti skornya sudah langsung muncul. Untuk alur kegiatannya, yang pertama kegiatan awal ya, mulai dari salam, kemudian ada penyampaian pertanyaan mengenai kabar anak-anak ya, berdoa, kemudian presensi kehadiran, dan di sini ada menyanyikan lagu nasional. Selanjutnya ada penguatan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, ada ice breaking, yaitu ada tepuk diam, nanti tepuknya itu berpola. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik yang disampaikan oleh guru kepada murid. Setelah menjawab pertanyaan pemantik, siswa diberikan penjelasan mengenai manfaat dan tujuan pembelajaran pada hari itu. Untuk kegiatan inti, nah pada kegiatan inti awalnya anak-anak supaya semangatnya itu bisa baik ya. Di sini saya berikan sebuah game, yaitu game shape pattern ya. Jadi pola berupa bentuk. Nah, nanti kalau diklik ya, coba di sini. Nah, jadi nanti anak-anak maju perwakilan saja untuk melengkapi pola yang ada. Jawab yang salah coba. Oh, jawab yang salah ya. Misalnya habis segitiga seharusnya kan segitiga lagi ya ini polanya. Lingkaran ya di sini. Bisa dilihat pola yang di sini. Seharusnya lingkaran, tapi saya kasih segitiga. Nah, dia tidak mau. Lanjut, habisnya segitiga, lingkaran lagi. Kalau berhasil dia akan naik level terus. Nah, nanti kita bisa menunjuk beberapa siswa untuk mencoba game ini. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi semakin lanjut soalnya, maka levelnya akan semakin tinggi ya. Jadi banyak pola yang kosong. Sudah Pak. Lanjut. Jadi setelah anak-anak mencoba permainan pattern, dilanjutkan nanti yaitu penampilan slide ya, slide Canva. Nah, ini slide-nya. Nah, slide-nya di sini jadi ada beberapa penjelasan mengenai materi yang nantinya akan saya paparkan pada peserta didik ya, mulai dari pengertian pattern recognition atau pengenalan pola, kemudian ciri-ciri, ada lagi mengenai manfaat penting pengenalan pola dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, setelah materi disampaikan, nanti ada pertanyaan kepada siswa mengenai siapa yang sudah jelas atau belum, sehingga bisa dipahami oleh anak-anak. Selanjutnya, setelah pemaparan materi, yaitu anak-anak berdiskusi kelompok yang diawali dengan kegiatan permainan sepatu. Nah, sepatu nanti akan dilakukan oleh dua kelompok ya. Sepatunya disusun secara berpola. Nah, nanti setiap anak akan maju mengambil sebuah pertanyaan dengan mengikuti pola sepatu. Nah, pertanyaannya diambil kemudian dijawab. Siapa yang paling banyak dan betul ya
dilanjutkan dengan kerja kelompok atau diskusi. Diskusi mengerjakan lembar kerja. Di sini saya sudah menyiapkan lembar kerja untuk kelompok. Mulai dari yang pertama, LKPD 1 ada jejak kaki rusa. Nah, nanti setiap kelompok akan mengerjakan LKPD ini. Ada 3 LKPD, ya. Oh, 4. Ada 4 LKPD. Setiap kelompok dapat 2 LKPD biar tidak sama. Nah, setelah mengerjakan lembar kerja, maka setiap kelompok akan mempresentasikan. Karena ini ada 2 LK yang dikerjakan, berarti 5 orang yang maju. Biar tidak terlalu ramai 10 yang maju. Jadi seperti hanya 4 kelompok itu. Tapi tetap disesuaikan kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, setelah dalam diskusi kelompok nanti para observer bisa membantu untuk pengerjaan LKPD setiap kelompok. Selanjutnya yaitu refleksi. Nah, untuk word-wordnya itu cuma sebagai memilih kelompok mana yang duluan presentasi. Jadi tidak ditunjuk, jadi acak melalui word-wordnya. Berdasarkan nama dari setiap kelompoknya. Jadi nanti yang maju berdasarkan nama yang ada di word-wordnya. Untuk kegiatan akhir di sini yang pertama refleksi mengenai kegiatan yang sudah dilalui, mulai dari bagaimana perasaan siswa, kemudian apa yang dirasakan, apa saja yang dipelajari. Yang kedua yaitu pengerjaan evaluasi. Nah, evaluasinya di sini saya menggunakan link, ya. Nah, nanti link untuk soal evaluasi berupa barcode, ya, anak-anak bisa langsung foto barcode masuk ke dalam soal evaluasi ini, langsung mengerjakan, nanti keluar nilainya. Nah, mulai dari pertanyaan yang pertama, ya, sampai ada 10 soal. Monggo. Ya, kalau betul dia akan bisa di atas nih, baca dan tetap di atas. Kalau salah dia tenggelam. Tapi masih bisa lanjut ke soal berikutnya. Ini benar, ya. Jadi tambah poinnya di sini skornya, ya. Jadi nanti di rekapnya guru akan muncul skornya anak-anak. Ini mengenai evaluasinya. Kalau sudah mengevaluasi, nanti disimpulkan bersama anak-anak, guru bersama anak menyimpulkan bersama. Kemudian ada rencana tindak lanjut, yaitu membuat game dari game sederhana, ya, game sederhana atau animasi sederhana mengenai pola. Nah, setelah menjelaskan rencana tindak lanjut, anak-anak disiapkan, diberi motivasi mengenai semangat belajar, kemudian berdoa persiapan pulang.
hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Teman-teman yang lain semua. Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, ya, tadi kita sudah berdoa. Nah, setelah berdoa, berarti mau bertanya ke anak-anak, ya, siapa yang tidak masuk hari ini? Semuanya masuk ya? Nah, berarti semuanya sehat, semuanya rajin. Nah, anak-anak, kita bertemu lagi pada pembelajaran apa hari ini? Coding. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, ya, setelah berdoa, alangkah baiknya kita tumbuhkan rasa nasionalisme, ya, dan salah satunya dengan bernyanyi lagu wajib. Dari lagu wajib kita dengar, ya, kita bisa menumbuhkan rasa nasionalisme. Rasa nasionalisme itu apa, anak? Rasa cinta tanah air. Siapa yang cinta Indonesia? Ya, karena kita adalah anak-anak Indonesia. Ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, yang kelima apa, anak, kira-kira kemarin? Belajar, ya. Dengan cara kalian gemar belajar, nantinya insya Allah kalian bisa menjadi anak yang sukses, yang berhasil, dan bisa bermanfaat untuk kehidupan masa depan. Masih ingat tepuk sukses yang diajari Bu Reni? Coba Bu Reni mau lihat saya tepuk suksesnya. Ayo, tepuk sukses. Ada doa. Anak-anak, kalau kalian ingin menjadi anak sukses, tentunya kalian harus bisa menguasai berbagai jenis ilmu. Salah satunya yaitu coding. Ya. Nah, di sini Bu Eni mau bertanya. Pada minggu lalu kalian sudah belajar materi coding, yaitu berpikir komputasional. Ingat nggak kemarin apa? Berpikir komputasional. Ingat? Coba sih siapa yang bisa, yuk. Tidak. Berpikir secara logis dan terlalu untuk menyelesaikan masalah. Benar nggak kira-kira anak-anak? Benar nggak? Benar, Dinda. Ya. Jadi berpikir komputasional itu cara berpikir secara logis, ya, sistematis, berurutan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Coba sekarang Bu Reni ada tepuk. Namanya tepuk diam. Nah, yang pertama, ya, tepuk diam ronde pertama itu ada di tepuk. Nah, ya, ini anak-anak, ya, sudah siap? Siap. Konsentrasi. Ronde 2. Tepuk diam 3 kali. Pintar. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, anak-anak, itu tadi adalah tepuk diam. Nah, dikatakan itu tepuk berpola. Maksudnya apa, Bu? Jadi tepuknya itu memiliki sebuah pola. Kemudian coba kalian lihat di belakang kalian. Ayo, keramik di belakang kalian yang bergambar. Nah, gambarnya apa itu, anak? Buku-buku. Ada buku yang besar. Terus
ya. Nah, belajar materi yaitu prinsip yang kedua, pengenalan pola dalam berpikir komputasional. Manfaatnya apa? Tujuannya kita belajar pola. Yang pertama, nanti setelah kalian melakukan diskusi, kemudian mengamati berbagai permasalahan, jadi kalian bisa memahami apa sih konsep dari berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, setelah kegiatan permainan edukatif, siswa belajar memecahkan pola dari berbagai situasi akan dapat digunakan kembali. Ada yang bermain namanya pola sepatu, ya, dan bermain pesan rahasia, kode-kodean ya anak. Nah, ini coba kalian amati dulu gambar di sini. Yang pertama, ada gambar apa anak? Siput. Sama apa ini? Matahari. Nah, coba kalian lihat polanya. Nah, sekarang mulai ini ada game. Nah, ada permainan ini anak-anak ya. Permainannya secara online. Ada yang suka game balapan? Nah, siapa yang sering di rumahnya main game balapan? Nah, ini berarti punya game. Ada yang mau coba? Yang mau coba? Gilang mau coba? Lanjut. Ulang satu. Ya, dan ini adalah kerjaan bersama-sama. Apa Nana berarti pola yang pertama ini? Kemudian dosa. Apa berarti? Dilihat pola yang dulu. Nanti bisa dicoba di rumah ya Nana ya. Belajar di rumah. Ini secara online, nanti boleh di-share linknya, kalian bisa pelajari di rumah lagi ya, belajar sambil bermain. Nah, kita lanjutkan ke materinya ya. Tadi kan sudah Bu Reni berikan gambarannya mengenai macam-macam pola. Nah, sekarang Bu Reni mau menjelaskan apa sih anak-anak pola itu ya. Nah, jadi dalam prinsip berpikir komputasional ya, yang kedua yaitu pattern recognition atau pengenalan pola. Nah, apa Bu? Pattern recognition itu merupakan pemahaman tentang pola, di mana dengan pengenalan pola kalian bisa mengidentifikasi kesamaan ya atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali. Nah, pola itu biasanya bisa berbentuk seperti shape tadi ya, yaitu segitiga, lingkaran, bintang, itu namanya bentuk. Kemudian ada yang pola warna, ya. Nah, kemudian ciri-ciri pengenalan pola yang baik tentunya yang pertama bersifat konsisten. Konsisten itu apa Bu? Nah, jadi teratur anak-anak ya, nggak acak. Kemudian yang kedua dapat digunakan untuk menyusun solusi yang lebih efektif. Dan yang terakhir bisa diterapkan pada kasus yang berbeda tapi serupa. Nah, coba Bu Reni mau tanya, ada yang belum paham nggak? Ada yang mau bertanya, Bu saya masih belum ngerti Bu, apa maksudnya pola? Ayo, siapa yang mau bertanya? Awe. Kita menyelesaikan masalah tidak sesuai dengan polanya. Nah, katanya Awe itu apakah bisa menyelesaikan masalah tidak sesuai polanya? Bagaimana kira-kira? Bagaimana? Nah, jadi ngawur gitu. Bisa nggak kira-kira?
Ya tidak bisa. Masalahnya akan sulit terpecahkan. Ya. Sebelum kita lanjut, Bu Reni ada ice breaking dulu anak-anak. Ada yang mau ikut ice breaking bersama Bu Reni? Ya, biar nggak ngantuk, biar lebih semangat, kita ice breaking dulu, yaitu lompat ke depan. Masih lompat ke depan. Lompat ke belakang, tengok ke kiri, tengok ke kanan, baru ke depan, baru ke belakang, berputar-putar, ayo kita senang. Nah, selanjutnya kita akan permainan. Permainannya yaitu lewati pola sepatumu ya, untuk temukan bintang. Nanti ya, siapa yang sudah berhasil akan dapat bintang. Nah, ini ya, bintang. Nah, apresiasinya nanti dapat bintang. Siapa yang paling banyak bintangnya, nah itu yang jadi pemenang. Kemudian kalian lompat sesuai pola sepatu. Kalau sudah, kalian mengambil kode rahasianya. Nah, kode rahasianya di situ ada 2, ya. Ambil yang pola gambar dan pesan rahasia, yaitu mengenai luar angkasa dan makhluk hidup. Berikan Bu Reni. Kalau sudah mengambil, anggota kelompok selanjutnya meneruskan, ya, mengambil soal. Yang sudah duduk ke tempatnya masing-masing untuk mengerjakan lembar kerja yang Bu Reni sediakan. Sambil menunggu anggota kelompoknya kembali ke kelompok masing-masing, kalian kerjakan soal pada LKPD. 1, 2, 3. Ayo Dinda juga sama Zeo, lanjut. Ya. Sudah, nunggu kan? Silakan anak-anak dilengkapi lembar kerjanya. Di situ Bu Reni sudah menyediakan 2 lembar kerja. Diselesaikan secara berkelompok, boleh dipisah ya anak ya, itu dibagi tugasnya. LKPD 1 siapa yang mengerjakan, LKPD 2 siapa yang mengerjakan, biar cepat selesai. Pola apa yang kamu lihat? Bagaimana polanya? Berarti yang mana? Jejak kaki rusa dengan pola. Bagaimana polanya? 2 kaki. Berapa? 2. Terus. Polanya kan? Siap ya. Nanti yang namanya keluar ya, maju presentasinya boleh mengajak 1 teman dari sekelompok ya. Kaki rusa berwarna hitam, kaki rusa berwarna abu-abu.
Nah, bagaimana anak-anak? Polanya benar? Apakah polanya benar kelompok 1? Memecahkan masalah dengan benar, ya, dengan cepat. Contohnya di sini apa? Ada apa ini? Tantangan. Dan untuk Anila dan Aisyah, kita kasih tepuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan LKP dibuat pesan rahasia. Perhatikan benar-benar. Sama? Sama, betul. Tepuk tangan untuk kelompok 2 dari kelompok. Jangan lupa kita kasih tepuk good job. Tepuk dari penjelasannya Bu Reni dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ya, bagaimana anak-anak perasaan kalian belajar pada hari ini mengenai pengenalan pola? Bagaimana perasaannya? Dan apa saja yang telah kalian pelajari hari ini ya? Pengenalan pola. Terus tadi ada sebut jangan apa itu tadi? Untuk mengukur pemahaman kalian pada hari ini ya, kemarin sudah Bu Reni beritahukan untuk mengerjakan ya, untuk membawa HP sebagai apa? Media untuk mengerjakan soal evaluasi. Soal ya, betul itu. Tuh, kamera sudah bisa masuk. Nih, boleh di-scan dulu anak-anak. Sudah, ya betul itu. Film sudah. Kamera. Buka kamera. Terus masuk scan. Nanti sudah lengkap di Bu Reni ya, belum diselesaikan dulu. Tidak perlu terburu-buru ya. Sudah selesai semua? Sudah. Nah, nanti Bu Reni akan lihat rekap nilai kalian. Ada yang dapat 100 hari anak? Siapa yang dapat 100? Ayo angkat tangan yang dapat 100. Dari soal evaluasi dan pembelajaran pada hari ini, kita bisa menyimpulkan ya, apa saja yang bisa kita simpulkan hari ini? Nah, mengenai materi pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Ada yang bisa angkat tangan? Ya, angkat tangan dulu. Yang bisa. Nah, untuk pola sendiri tujuannya nanti apa? Kenapa kita kok begitu penting mengenali pola? Ayo, Gilang. Nah, benar katanya Gilang membacakan masalah itu secara mudah, ya, efisien. Karena kita sudah namanya berpikir kritis, ya kan? Tadi kan ciri-cirinya pengenalan pola. Nah, polanya itu bersifat konsisten ya. Kemudian digunakan untuk menyusun solusi ya, solusi yang efektif dan bisa diterapkan pada permasalahan yang beda tapi masih minggu depan. Nah, setelah kalian belajar materinya, nah, kita akan belajar prakteknya ya. Minggu depan kalian membawa handphonenya sendiri-sendiri, kita akan belajar membuat game ya. Selanjutnya anak-anak, untuk materi kita hari ini sudah selesai ya. Terima kasih, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ya di dunia maupun di akhirat kelak. Nah, pesan Bu Reni, rajin-rajinlah belajar. Siapa yang bersungguh-sungguh dia yang akan berhasil. Sekarang boleh dibereskan ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Jika berdoa tangan diangkat, kepala menunduk, berdoa yang khusyuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mewakili kelas acara untuk kegiatan hari ini. Alhamdulillah di pagi ini sudah berjalan kegiatan kita berjalan dengan lancar dan sukses. Atas dukungan Bapak Ibu semua, kegiatan hari ini sudah bertitik puncak, bertitik penyelesaian. Itu untuk hari ini kegiatan refleksi atau evaluasi dari kegiatan tersebut. Mari kita saling turun rembuk apa yang menjadi kekurangan dari tadi, beracuan kita, indikator kita yaitu dari lomba observasi pembelajaran. Monggo kami kasih waktu kepada Ibu Materi. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu dari Kecamatan Pengawan dengan terselesaikannya proses pembelajaran pada hari ini. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu rencana tindak lanjut, dimana mungkin kita mengevaluasi mengenai proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Untuk evaluasi bisa disampaikan monggo dari perwakilan Bapak dan Ibu guru. Untuk waktunya saya persilakan monggo yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk refleksi proses pembelajaran menurut saya sudah cukup bagus. Untuk penyampaian materi sudah bisa diterima dengan baik oleh anak-anak karena mungkin pemilihan metode yang cukup menarik bagi anak-anak yaitu berbasis game ya. Jadi itu dunia anak-anak sekali, cocok menurut saya. Hanya mungkin ada kelemahan sedikit pada saat game seperti itu anak-anak semangat, antusias, cuma agak kurang efektif karena mungkin pembagian kelompoknya yang terlalu besar sehingga tidak tercover untuk semuanya itu efektif melakukan game seperti yang kita inginkan gitu. Mungkin kelompoknya bisa diperkecil lagi supaya anak-anak itu aktif dalam memainkan game sehingga pada saat pengerjaan LKPD juga hanya sebagian anak saja yang bisa berperan aktif untuk mengerjakan. Mungkin itu dari saya. Untuk yang lain-lain sudah cukup bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Evaluasi yang mungkin perwakilan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut pengamatan saya, belajar sudah bagus dan permainan juga sudah bagus. Tetapi mungkin dari dia berdirinya jangan di satu titik. Karena saya lihat tadi ada salah satu siswa jadi nggak kelihatan jadi selalu tertutup. Jadi arah tadi kan di tadi kan ada di sini ya, sebelah sini saja memegangnya dari sini ya, otomatis yang sebelah sini tutup. Jadi bingung selalu ingin melihat tapi nggak kelihatan dari bukunya. Ini evaluasi ini, jadi mungkin bisa pindah tempat kerja atau mungkin seperti itu. Oke, dengan kedudukan kayak tadi kan dengan bukan ke belakang sama sekali ya nggak ke belakang sama sekali, depan dan kembali lagi ke posisi ke depan ini seperti itu. Mungkin itu evaluasi Pak Ketua. Alat sebaiknya refleksi ini harus semua karena ini juga masukan untuk kita semua khususnya untuk guru mungkin kepada ibu dari mungkin tadi waktu kita kelas menurut dengan adalah apa yang mungkin membuat masukan untuk guru ini. Terima kasih. Dari yang sudah saya ambil ini, kebetulan saya mengambil 2 siswa
yang saya amati itu kebetulan aktif sekali. Sedangkan yang tidak saya amati itu mungkin kurang aktif karena memang benar katanya kalau bisa dipelajari. Jadi yang aktif ya cuma anak itu saja, yang lainnya jadi memang itu saja. Mungkin bisa dijadikan empat kelompok atau berapa ya semuanya lebih aktif untuk bergabung. Kalau menurut saya tadi selama pembelajaran sudah baik, materinya sudah bagus. Cuma tadi di awal pembelajaran Bu Putri sempat mengingatkan suaranya Bu Reni yang kurang keras. Begitu saja, tetapi seterusnya sudah bagus. Dan tadi pada saat pembelajaran ada 3 anak yang saya amati, tetapi ada 1 anak yang kurang aktif mengikuti pembelajaran. Mungkin juga sama dengan Bu Dewi, karena kelompoknya terlalu besar, jadi ada salah satu siswa yang kurang mendapat perhatian dari gurunya. Jadi anaknya itu cuma melamun dan diam. Untungnya ada 1 anggota yang lain, ayo sini ikut kerja kelompok. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Ya, juga penting yang lebih menarik lagi itu ini di dalam kelas kekurangannya aktif, jadi lebih banyak mengetahui kekurangan apa yang ada di dalam tunggu begitu. Terima kasih sama Tony karena sudah mau dengan terpaksa ini menjadi model dan mengusahakan semuanya sampai dari tempat duduknya, terus alat-alatnya kita datang sudah siap semuanya. Saya ucapkan terima kasih sekali. Terus kemudian ini saran kalau misalkan dulu ketika di depan itu seperti kata Pak Guru harus rolling atau yang namanya itu penguasaan kelas, walaupun layarnya di depan kita bisa sedikit kelihatan. Karena saya mau nyorot tuh ada anak tadi yang terus mainan sepatu jigang-jigang itu saya bingung mau mengingatkannya bagaimana, saya megang kamera. Yang kedua terkait tentang permainan game tadi sudah sangat bagus, sangat menarik, anak-anak antusias. Alangkah lebih baiknya tadi itu skornya dibeli. Jadi ini yang sudah mengerjakan saya ini ngeklik apa hasil skornya kesimpulan. Kalau prosesnya semua sudah baik karena ya kita sudah dipersiapkan sebagai Terima kasih Bu. Ini lebih banyak untuk menyorot untuk Joy di grup Joy. Iya, nama kesayangan anak Bapak. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dari tadi saya melihat menurut saya pribadi itu masukan sendiri buat saya, Pak. Cara mengajarnya, cara penataan materi yang ditampilkan, aku bisa enggak? Ya wes, dari pembelajaran ini tadi ilmu juga buat saya. Dan hanya saya tadi mengamati 2 anak, semua antusias. Karena kenapa? Yang pertama itu mungkin dekat dari gurunya juga, dekat juga dari layarnya itu tadi. Jadi anak 2 itu tadi aktif menurut saya itu. Terus kebanyakan masukan buat saya sendiri sih. Iya, ilmu baru Pak buat saya. Oke, Betul memang untuk kegiatan hari ini pembelajaran karena tidak semua sekolah mempunyai fasilitas seperti itu, jadi kita mendapatkan ilmu yang sangat banyak hari ini. Monggo berikutnya kepada beliau. Es breaking dong. Iya, boleh sedikit. Ya, terima kasih ya Pak.
Kalau menurut saya keseluruhan pembelajaran Bu Reni itu sudah amat sangat cukup bagus, sudah menampilkan game, terus mengajak siswa bermain praktek secara nyata, terus SDG-nya juga bagus. Cuman yang saya tadi mengamati itu betul kata Pak Pur tadi, guru itu harus memberikan perhatian kepada setiap anak. Tadi kan di kelompoknya ada yang mengungut seperti itu. Terus kemudian lagi pada saat bermain game ABC nya gitu, sebaiknya tadi Bu Reni itu memberikan contoh kepada anak cara bermainnya ini bagaimana sih. Oh ya, aturannya itu seperti ini, ada waktunya. Tadi kan itu langsung penunjuk salah satu anak. Oh, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau menurut saya pembelajarannya sebenarnya sudah bagus. Walaupun saya kalau yang menguap itu tadi nggak lihat, soalnya terhalang. Soalnya siswa yang saya amati lumayan besar tadi, terhalang nggak tahu. Nah, kalau prosesnya prosesnya sudah bagus, cuman ya sama kayak Bang, ketika diskusi memang ada beberapa siswa yang nggak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Cuman dari Bu Ren sendiri mengasih solusi LKPD-nya dibagi dua. Itu solusi ya. Kalau LKPD-nya dibagi dua, akhirnya kan siswanya jadi bisa punya kesempatan. Itu Pak kalau saya. Terima kasih Pak Islam. Alhamdulillah dari 9 belum. Kalau dari saya pribadi sesuai apa yang disampaikan oleh Pak Pur, karena ini juga tertuang di catatan gula juga, memang beliau dalam menyampaikan ilmunya kepada anak-anak tadi kurang aktif, kurang geraknya. Jadi semua jadi berapa jumlah siswa itu hanya sebagian yang tercover, hanya bagian depan saja yang aktif. Separuh dari itu banyak yang nguap. Jadi sebenarnya sudah sangat bagus, hanya di situ cuma kekurangannya menurut saya, karena ini saya baca sesuai dengan catatan saya waktu itu. Monggo saya kasih kesempatan kepada panjenengan untuk menyampaikan apa yang masukan dari terima kasih atas semua masukannya. Yang pertama, saya terima kasih banyak sudah memberikan masukan yang nantinya bisa membantu saya untuk kedepannya. Mungkin karena beda ya ngajar dengan kamera, dengan ngajar biasa itu kan memang beda. Nah, ya sedikit grogi itu ada, sedikit keblank itu juga ada. Nah, sebenarnya saya terpaksa iya gitu, tapi apa ya, mungkin sudah amanah, jadi harus dilaksanakan dengan jadi sebisa saya. Nah, saya dan mohon maaf, saya bisanya seperti ini, saya tidak sesempurna mungkin yang dengan bayangkan. Nah, cuma saya sudah memberikan yang terbaik untuk semuanya. Saya mohon maaf karena memang dalam penguasaan tadi ya, kalau saya juga rasakan saya memang hanya di satu titik, saya tidak berkeliling ya. Kemudian memang tadi maksud saya LKPD-nya itu dibagi menjadi dua supaya tidak terlihat yang sana nganggur, yang sini ngerjakan. Nah itu tadi, itu untuk yang pertama memang saya sebagai masukan ya, untuk saya penguasaan ini kelasnya kurang. Nah, kemudian selanjutnya mungkin ini didukung dengan fasilitas nih. Padahal saya juga belum pernah menggunakan smartphone. Saya tidak pernah menggunakan smartphone dalam pembelajaran, ya baru kali ini saya menggunakan. Dirusak. Soalnya ya perawatannya agak mahal gitu ya. Jadi mungkin masukan untuk Bapak Ibu guru yang di sini juga bahwa pembelajaran
sebenarnya kode itu tidak terlalu sulit, yang kita sampaikan cukup dasarnya saja. Itu saja. Saya pribadi dalam proses pembelajaran ini saya rasa masih banyak kurangnya memang ya, karena ya pengerjaan perangkatnya juga terbatas, maksudnya itu ya saya sambil dengan aja gitu. Terus untuk proses pembelajarannya mungkin itu ya agak nervous karena disampai itu Bu, terus si mas anak-anaknya memberi bingung dari ya biasanya kan ada anak saya kantor itu ya bisa langsung tak ayo cuci tangan cuci muka gitu. Tadi saya juga sempat melihat ada yang nguap, memang saya masa ada kamera langsung kayak gitu kan juga nggak enak. Terus kalau saya bilang takutnya nanti kayak kelihatan ini sih, jadi saya tidak memperhatikan itu. Saya takut dengan mungkin waktunya atau konsentrasi untuk kegiatan selanjutnya itu apa gitu kan. Kadang kita kalau mengajar di depan umum itu kan kayak beda gitu loh. Gitu. Jadi semua masukan dari Bapak Ibu gurunya dengan Bapak Ibu guru semuanya, saya sangat berterima kasih. Semoga bisa menjadi acuan saya untuk proses pembelajaran selanjutnya. Dan saya pribadi dan lembaga saya mohon maaf sebesar-besarnya hanya bisa menyediakan tempat dan yang tidak apa-apa tadi di sana ya. Itu monggo nanti tunjukannya di ruang kepala sekolah. Dari kepala sekolah dan pihak lembaga, saya pribadi juga mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak bisa memberikan tempat yang layak juga nonton sak wontene ngaten. Itu saja mungkin dari saya pribadi. Mungkin ada Terima kasih Bu Reni. Jadi perlu digarisbawahi dalam tanda kutip. Tujuannya refleksi ini bukan untuk Bu Reni, untuk kita semua. Ilmu untuk kita semua. Jadi Bu Reni jangan sampai salah paham dengan tujuan kita meluapkan unek-unek kita ini. Jujur sejujurnya untuk kita pribadi sebenarnya. Jadi Bu Reni jangan merasa saya kurang ini ilmu untuk kita. Seperti itu ya. Jadi biar Bu Reni tidak merasa bersalah nantinya. Kurang ini ternyata. Seperti itu Bu Reni. Mungkin seperti itu yang refleksi kita di kegiatan ini. Saya sebagai moderator mewakili dari beliau Karom Ketua atau Dim. Akhir kata mungkin jika tidak ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.